Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai metode pencarian heuristik untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Muhammad Anas Punggawa dengan NIM 19.9041008 dari kelas PTIKB angkatan 2019. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama yaitu pengertian dari pencarian heuristik. Pencarian heuristik merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan proses pencarian. Dalam pencarian state space, heuristik adalah aturan untuk memilih cabang-cabang yang paling mungkin menyebabkan penyelesaian sebuah masalah dapat diterima. Dalam metode pencarian heuristik, di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 metode. Metode yang pertama yaitu generate and test atau pembangkit dan pengujian. Merupakan sebuah metode yang menggunakan prosedur depth first search karena suatu solusi harus dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan sebuah tes. Jika pembangkit memungkinkan untuk menemukan sebuah solusi yang dikerjakan secara sistematis, maka prosedur akan mencari solusinya jika ada. Maka algoritma dari generate test ini adalah pertama yaitu membangkitkan suatu kemungkinan solusi. Selanjutnya tes apakah solusi yang dibangkitkan tersebut adalah sebuah solusi yang bisa diterima sesuai dengan kriteria yang diberikan. Selanjutnya, jika solusi ditemukan, keluar atau berhenti. Jika tidak, maka ulangi langkah pertama. Metode yang selanjutnya yaitu metode hill climbing atau pendakian bukit. Merupakan metode yang hampir sama dengan generate and test, namun perbedaannya terdapat pada feedback atau umpan balik dari prosedur tes untuk membangkitkan keadaan selanjutnya. Tes yang berupa fungsi heuristik akan menunjukkan seberapa baik nilai terkaan atau dugaan yang diambil terhadap keadaan lain yang mungkin. Kemudian untuk algoritma hill climbing ini pertama yaitu mencari operator yang belum pernah digunakan. Menggunakan operator ini untuk memperoleh keadaan yang baru. Selanjutnya yaitu mengerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diterapkan pada keadaan sekarang. Pertama yaitu mencari operator yang belum digunakan. Selanjutnya yaitu menggunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Algoritma selanjutnya yaitu mengevaluasi keadaan awal. Jika tujuan berhenti atau tidak lanjut dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal, maka pertama yaitu jika keadaan baru merupakan tujuan, maka keluar atau berhenti. Selanjutnya, jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Terakhir, yaitu jika keadaan baru tidak lebih baik dibanding keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasinya. Pada simple hill climbing terdapat 3 masalah yang memungkinkan. Pertama yaitu algoritma akan berhenti jika mencapai nilai optimum lokal. Kedua yaitu urutan penggunaan. Operator akan sangat berpengaruh dengan penemuan solusi. Terakhir yaitu tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Lalu metode yang terakhir yaitu best first search atau pencarian terbaik pertama.
merupakan suatu cara untuk menggabungkan kelebihan dari breadth first search dan depth first search yang setiap langkah prosesnya memilih simpul-simpul atau node yang paling menjanjikan sesuatu. Metode ini memiliki dua algoritma, yaitu Greedy Best First Search dan algoritma A*. Algoritma yang pertama, yaitu Greedy Best First Search, merupakan jenis algoritma yang paling sederhana dalam metode ini. Hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja, yaitu Fn sama dengan H-aksen N. Karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini menjadi tidak optimal. Selanjutnya yaitu algoritma A*. Algoritma ini akan menghitungkan fungsi heuristik dengan cara menambahkan biaya sebenarnya dengan biaya perkiraan, sehingga didapatkan sebuah rumus Fn sama dengan Gn plus H-aksen N, di mana Gn yaitu biaya sebenarnya dari simpul atau node awal ke node N, dan H-aksen N yaitu biaya perkiraan dari node N ke node tujuan. Dengan perhitungan biaya seperti ini, algoritma A* adalah komplit dan optimal. Selanjutnya, algoritma A* ini terdapat dua senarai, yaitu open dan closed. Dan terdapat 3 kondisi bagi setiap suksesor yang dibangkitkan, yaitu sudah berada di open, kedua yaitu sudah berada di closed, dan terakhir yaitu tidak berada di open maupun closed. Jika suksesor sudah pernah berada di open, maka dilakukan pengecekan apakah perlu pengubahan parent atau tidak, tergantung pada nilai G melalui parent lama atau parent baru. Jika parent baru memberikan nilai G lebih kecil, maka dilakukan pengubahan parent. Jika pengubahan parent dilakukan, maka dilakukan perbaruan nilai G dan F pada suksesor tersebut. Dan dengan perbaruan ini, suksesor tersebut memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terpilih sebagai simpul terbaik. Namun, jika suksesor sudah pernah berada di closed, maka dilakukan pengecekan apakah perlu pengubahan parent atau tidak. Jika perlu dilakukan perubahan, maka dilakukan perbaruan nilai G dan F pada suksesor tersebut pada semua anak cucunya yang sudah pernah berada di open. Dengan perbaruan ini, maka anak cucunya memiliki kesempatan yang lebih besar terpilih sebagai simpul terbaik. Namun, jika suksesor tidak berada di open maupun di closed, maka suksesor tersebut dimasukkan ke dalam open. Ditambah kemudian, tambahkan suksesor tersebut sebagai suksesornya best node atau node terbaik dengan menghitung biaya suksesor tersebut dengan rumus F sama dengan G plus H. Itulah yang sempat saya paparkan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.